Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, nomor pokok mahasiswa 1913023004, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah kimia sekolah kelas 11. Adapun kompetensi dasar dan indikatornya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai kegiatan belajar hari ini, sebaiknya diawali dengan membaca doa. Silakan ketua kelas untuk dapat memimpin doa pada pagi hari ini. Baik Bu, semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kemarin kita sudah mempelajari tentang kekuatan asam basa. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pH asam basa lemah. Apakah kalian masih ingat bagaimana mengetahui kekuatan asam basa? Kekuatan asam diketahui berdasarkan banyaknya ion H positif yang terurai dalam larutan. Sehingga semakin banyak ion H positif yang dihasilkan, maka semakin kuat larutan asam tersebut. Kekuatan basa diketahui berdasarkan banyaknya ion OH- yang terurai dalam larutan. Sehingga semakin banyak ion OH- yang dihasilkan, maka semakin kuat larutan basa tersebut, Bu. Bagus sekali. Sepertinya kalian masih ingat bagaimana mengetahui kekuatan asam basa. Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan contoh dari asam basa kuat dan asam basa lemah? Contoh asam kuat HCl, H2SO4, dan HBr. Sedangkan asam lemah contohnya CH3COOH, HF, dan HCN. Contoh basa kuat NaOH, KOH, dan BaOH. Dan contoh basa lemah NH4OH, AlOH 3 kali. Sekarang apakah kalian masih ingat bagaimana keadaan akhir reaksi ionisasi pada larutan CH3COOH? Pada larutan asam asetat, dalam keadaan akhir terdapat konsentrasi 0,099 molar CH3COOH, 0,001 molar ion CH3COO- dan 0,001 molar ion H positif. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar submikroskopik ionisasi CH3COOH berikut. Apakah kalian masih ingat tergolong jenis ionisasi apakah asam lemah itu? Pada asam lemah terionisasi sebagian atau parsial, Bu. Lalu, apakah hubungannya dengan gambar submikroskopik tersebut, Bu? Ya, minggu kemarin kita sudah mengetahui bahwa asam lemah terionisasi sebagian atau parsial. Jadi, gambar di atas adalah sebuah permisalan. Artinya, setiap 100 molekul CH3COOH yang terionisasi, hanya satu molekul yang menjadi ion H positif dan ion CH3COO-, dan 99 lainnya tetap menjadi molekul CH3COOH. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Sekarang, dapatkah kalian menuliskan reaksi ionisasi asam asetat? Bagus, namun kurang tepat. Pelarut asam di sini adalah air. Adakah yang bisa menuliskan reaksi ionisasi yang tepat dari CH3COOH atau larut asam asetat yang larut di dalam air? Saya, Bu. Baik, apakah ada yang bisa menuliskan tetapan kesetimbangannya, di mana nanti kita akan memperoleh tetapan kesetimbangan Ka? Saya, Bu. Baik, terima kasih. K, konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi H3O positif dikali konsentrasi CH3COO- dibagi konsentrasi CH3COOH. H2O tidak banyak berubah dan dianggap tetap, maka tidak termasuk dalam tetapan kesetimbangan, sehingga menjadi Ka sama dengan konsentrasi H3O positif dikali konsentrasi CH3COO- per
konsentrasi CH3COOH. Konsentrasi CH3COO- sama dengan konsentrasi H3O- positif. Sehingga jika kita mencari konsentrasi ion H positif, menjadi konsentrasi H3O positif pangkat 2 sama dengan Ka dikali konsentrasi CH3COOH. Nah, ini persamaan 1. Nah, dan apabila dimisalkan jumlah mol mula-mula sebesar M, maka diperoleh persamaan reaksi sebagai berikut. Ka sama dengan konsentrasi H3O positif dikali konsentrasi CH3COO- dibagi konsentrasi CH3COOH. Ka sama dengan alfa M mol per volume dikali alfa M mol per volume dibagi M1 min alfa mol per volume. Ka sama dengan M kuadrat mol kuadrat alfa kuadrat per volume dibagi M mol. Ka sama dengan M mol per volume dikali alfa kuadrat. Ka sama dengan M dikali alfa kuadrat. Alfa kuadrat sama dengan Ka per M. Alfa sama dengan akar Ka per M. Nah, M adalah konsentrasi CH3COOH. Jadi, berdasarkan hubungan matematik persamaan 1 dan 2 yang telah kita peroleh, adakah yang dapat menyimpulkan pengaruh derajat ionisasi terhadap kekuatan asam? Saya, Bu. Berdasarkan persamaan matematik 2, alfa berbanding lurus dengan nilai Ka, di mana pada persamaan 1, Ka berbanding lurus dengan konsentrasi H3O positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar harga alfa, maka semakin asam. Benar. Jadi, semakin besar harga alfa, maka semakin asam. Bu, apakah untuk asam lemah menghitung pH-nya berbeda dengan asam kuat? Pertanyaan yang bagus. Sebelumnya, adakah yang dapat menjawab pertanyaan dari teman kalian? Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Untuk menghitung pH, untuk asam lemah dan asam kuat berbeda karena asam lemah tidak mengion sempurna. Baik, terima kasih. Oleh karena itu, konsentrasi ion H positif hanya dapat ditentukan jika derajat ionisasi alfa atau tetapan ionisasi asam atau Ka juga diketahui. Jadi, tidak hanya konsentrasi H positifnya saja ya, Bu? Betul. Jadi, untuk menghitung pH asam lemah sendiri ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, jika derajat ionisasi alfa diketahui, dan kedua, jika tetapan ionisasi asam atau Ka diketahui. Bagaimanakah jika derajat ionisasinya diketahui, Bu? Baik, silahkan kalian lihat contoh berikut ini. Jika konsentrasi CH3COOH 0,02 M dan alfa sebesar 5%, berapakah pH-nya? Caranya, konsentrasi H positif sama dengan M dikali alfa, di mana M adalah konsentrasi yang diketahui dan alfa adalah derajat ionisasi. Jika menggunakan rumus tersebut, adakah yang dapat menghitung pH-nya? Saya ingin mencoba, Bu. Jika konsentrasi H positif sama dengan M dikali alfa, maka konsentrasi H positif sama dengan 0,02 M dikali 5/100 sama dengan 10 pangkat min 3 M. Sehingga pH sama dengan min log 10 min 3. Dan pH dari larutan ini adalah 3. Baik sekali. Lalu, bagaimana jika yang diketahui hanya Ka-nya, Bu? Jika yang diketahui adalah Ka, maka perhatikan contoh berikut. Jika CH3COOH 0,02 M dan Ka sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5, berapakah pH-nya? Jadi di awal kita telah membahas tentang keseimbangan asam yang berbanding lurus dengan alfa atau derajat disosiasi. Maka konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali M. Saya belum paham bagaimana cara mendapatkan konsentrasi H positif sama dengan akar Ka dikali M. Baik, apakah ada yang bisa menjelaskannya?
Perhatikan ya, seperti yang telah diketahui bahwa konsentrasi H positif sama dengan M dikali alfa. Sedangkan pada kasus ini alfa tidak diketahui. Namun sebelumnya kita telah mendapatkan bahwa alfa sama dengan akar Ka per M. Lalu kita dapat mensubstitusikan alfanya sehingga konsentrasi H positif sama dengan M dikali alfa. Konsentrasi H positif sama dengan M dikali akar Ka per M. Konsentrasi H positif sama dengan akar M kuadrat dikali akar Ka per M. Konsentrasi H positif sama dengan akar M kuadrat dikali Ka per M. Konsentrasi H positif sama dengan akar Ka per M. Jika sudah diketahui konsentrasi H positifnya, maka kita dapat mencari pH-nya. Adakah yang ingin mencoba untuk menuliskan pH-nya di papan tulis? Saya ingin mencoba, Bu. Tepat sekali. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan mengenai pH asam lemah? Sudah mengerti, Bu. Baik, kita lanjutkan. Sekarang apakah kalian masih ingat bagaimana keadaan akhir reaksi ionisasi pada larutan NH4OH? Pada keadaan akhir masih terdapat konsentrasi 0,099 molar NH4OH dan terdapat 0,001 molar ion NH4 positif dan 0,001 molar ion OH negatif. Nah, sekarang coba perhatikan gambar submikroskopik berikut ini. Apakah kalian masih ingat tergolong jenis ionisasi apakah basa lemah itu? Pada basa lemah terionisasi sebagian atau parsial, Bu. Adakah yang dapat menjelaskan arti dari gambar tersebut? Pada gambar ini menunjukkan bahwa di dalam air molekul NH4OH hanya satu yang terion menjadi NH4+ dan OH-, sedangkan 99 lainnya tetap menjadi molekul NH4OH. Benar. Sekarang, dapatkah kalian menuliskan reaksi ionisasi untuk NH4OH? Saya, Bu. Baik, apakah ada yang bisa menuliskan tetapan keseimbangannya di mana nanti kita akan memperoleh tetapan keseimbangan untuk basa atau Kb? Ya, terima kasih. K konsentrasi H2O sama dengan konsentrasi OH- dikali konsentrasi NH4 positif dibagi konsentrasi NH3. H2O tidak banyak berubah dan dianggap tetap, maka tidak termasuk dalam tetapan keseimbangan, sehingga menjadi Kb sama dengan konsentrasi OH- dikali NH4 positif dibagi konsentrasi NH3. Konsentrasi OH- sama dengan konsentrasi NH4 positif. Sehingga kita dapat menuliskan konsentrasi ion OH- menjadi konsentrasi OH- kuadrat sama dengan Ka dikali konsentrasi NH3. Dan apabila dimisalkan jumlah mol mula-mula sebesar M, maka diperoleh persamaan reaksi sebagai berikut. Kb sama dengan konsentrasi OH- dikali konsentrasi NH4 positif dibagi konsentrasi NH3. Kb sama dengan alfa M mol per volume dikali alfa M mol per volume dibagi M1 min alfa mol per volume. Kb sama dengan M kuadrat mol kuadrat alfa kuadrat per volume dibagi M mol. Kb M mol per volume dikali alfa kuadrat. Kb sama dengan M alfa kuadrat. Alfa kuadrat sama dengan Kb per M. Alfa sama dengan akar Kb per M. Nah, M di sini adalah konsentrasi NH3. Jadi, berdasarkan hubungan matematik persamaan 1 dan 2 yang telah kita peroleh, Saya, Bu, berdasarkan persamaan matematik 2, alfa berbanding lurus dengan nilai Kb, di mana pada persamaan 1, Kb berbanding lurus dengan konsentrasi OH-, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar harga alfa, maka semakin basa.
Benar, jadi semakin besar harga alfa, maka semakin basa. Apakah cara mencari pH-nya sama dengan asam lemah, Bu? Cara mencari pH untuk basa lemah hampir sama dengan asam lemah. Namun, perbedaannya jika asam yang dicari yakni konsentrasi H positif, sedangkan jika basa yang dicari yakni OH-. Seperti yang telah dipelajari beberapa minggu yang lalu, jika mencari pH asam maka pH ditambah pOH sama dengan 14, sedangkan pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti ada dua yang bisa diketahui juga ya, Bu, yakni jika derajat ionisasinya diketahui dan keseimbangan basanya diketahui. Nah, benar sekali, Nak. Jika diketahui derajat ionisasinya, maka konsentrasi OH- sama dengan M larutan dikali alfa. Dengan acuan rumus tersebut, coba kerjakan contoh soal berikut. Jika diketahui konsentrasi NH3 0,05 mol dan derajat ionisasinya 15%, berapakah pH larutannya? Ayah, Bu. Baik, jika telah diketahui OH-nya, maka langkah selanjutnya kita mencari pOH-nya. Adakah yang dapat menuliskan pOH-nya? Jika telah diketahui pOH-nya, maka langkah selanjutnya mencari pH dengan cara pH ditambah pOH sama dengan 14. Dikarenakan pOH-nya telah diketahui, maka kita dapat langsung mensubstitusikannya. Benar sekali. Apakah yang lain sudah paham? Sudah, Bu. Baiklah, jika yang diketahui Kb-nya, maka kita akan menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali M larutan. Dengan menggunakan rumus tersebut, apakah ada yang dapat menghitung pH-nya jika diketahui konsentrasi NH3 adalah 0,05 M dan Kb sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat min 5? Saya, Bu. Ya, silahkan. Baik, tepat sekali. Apakah semua sudah mengerti? Mengerti, Bu. Baiklah, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.